Shalom, perkenalkan nama saya Erta Idaman Butetia, NIM 08022310, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan mata kuliah pada saat ini yaitu Teologi Sistematika 4 sebagai dosen pengampu Ibu Erlina Warubu Magister Teologi. Pada kesempatan ini saya menjelaskan bagian kedua yaitu angelologi. Jadi secara etimologisnya, kata angelologi ini berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan yang istilah kedua yaitu logos yang berarti ilmu dan pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata angelologi ini adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Selain dari kata etimologisnya, kata malaikat ini ada dari istilahnya dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi, kata malaikat dalam Ibrani atau di dalam Perjanjian Baru yaitu malak. Ini ditemukan 103 kali di dalam Perjanjian Lama yang berarti utusan. Nah, kata utusan ini ditunjukkan pada utusan manusia. Kita dapat melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2. Jadi, ini juga diartikan yaitu utusan ilahi. Ini juga terdapat dalam Kejadian pasal 28 ayat 12. Jadi kita dapat mengartikan bahwa arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Jadi sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Jadi malaikat tidak sembarangan diutus kemana ke sini atau sembarangan dikasih perintah, tetapi perintah itu memang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi di dalam Perjanjian Lama ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu Putra Allah. Malaikat juga disebut sebagai Putra Allah. Pada tahap sebelumnya mereka jatuh, mereka adalah Putra Allah yang diciptakan. Ini kita dapat melihat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6, dan ada juga ayat yang juga menekankan di sana mereka sebagai Putra Allah. Yang kedua yaitu yang kudus. Malaikat ini juga disebut yang kudus. Kita dapat melihat dalam Mazmur pasal 89 ayat 5, dan juga ada juga di ayatnya yang ke-7. Ini dapat diartikan bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah dan untuk Allah sebagai pelayan Tuhan di dalam kekudusannya. Yang ketiga yaitu sebagai tentara atau pasukan surgawi. Malaikat juga disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Jadi berbeda dengan tentara yang pada saat ini. Malaikat itu disebut sebagai tentara surgawi karena mereka adalah pelayan Tuhan yang melaksanakan perintah-perintahnya Tuhan. Itu di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya itu angelos. Ini muncul 175 kali, namun kata ini ditunjukkan untuk manusia hanya 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama yang mengutus dia. Itu tentang definisi angelologi. Sekarang yang kedua yaitu keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara keseluruhan disajikan di dalam kitab suci. 34 kitab di dalam Alkitab memberikan referensi pada malaikat atau tentang keberadaan malaikat. 17 di Perjanjian Lama dan juga 17 dalam Perjanjian Baru. Nah, kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus sendiri. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-11, di sana malaikat datang untuk melayani Yesus di mana Yesus dicobai oleh si jahat. Ia menyebutkan tahap setelah kebangkitan untuk membandingkan pada malaikat. Ini di dalam Matius 22
Dan ia juga mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi keberadaan para malaikat ini berkaitan dengan kredibilitas atau kemampuan seseorang atau sesuatu yang dapat dipercaya dari kesaksian Kristus sendiri. Bagian yang ketiga yaitu asal mula malaikat. Jadi kita dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Kita dapat melihat dalam Ayub pasal 38 ayat 7. Malaikat-malaikat disebut bintang fajar atau anak Allah. Ya, jadi malaikat-malaikat dijadikan pada saat dia menciptakan langit dan bumi. Ini di dalam Kolose pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-16. Ini dapat dikemukakan bahwa mereka mungkin sebelum dunia ini dijadikan, ia diciptakan oleh anak Allah untuk melayani dia. Malaikat-malaikat ini tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa, mereka lebih berpengetahuan daripada manusia, yaitu manusia dalam keadaannya sekarang. Jadi malaikat ini mempunyai kekuasaan tertinggi daripada manusia karena malaikat adalah utusan Allah, di mana Tuhan memberikan perintah kepada malaikat dan malaikatlah yang melaksanakannya. Jadi pekerjaan malaikat ini Tuhan memberikan suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong untuk melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dan juga kepada orang-orang yang jahat atau orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Di dalam Kisah Para Rasul, dalam Galatia, di dalam Ibrani juga terdapat. Jadi malaikat memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Dan juga malaikat menolong dan memelihara orang-orang benar atau orang-orang saleh atau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Manusia juga bertugas untuk menjaga anak-anak, dalam arti menjaga anak-anak manusia atau anak-anak pada saat ini. Ini kita dapat melihat dalam Matius 18 ayat 10. Malaikat membawa hamba-hamba Allah ke sorga. Ini dapat kita lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-22. Nanti bila mana Tuhan Yesus kembali ke dunia, malaikat-malaikat akan menyertai dia. Ya, malaikat juga melaksanakan hukuman Allah kepada orang-orang jahat, dan juga malaikat-malaikat akan menghimpun semua umat pilihan Allah. Yang bagian keempat yaitu natur dan atribut malaikat, di mana artinya yaitu bagaimana kenaturan pribadi atau kepribadian Tuhan Yesus itu sendiri. Yang pertama yaitu malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka kepada manusia dengan wujud tubuh manusia, tetapi mereka tetap disebut sebagai roh. Hal ini karena mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Mereka juga tidak akan mati. Natur dan atribut malaikat yang kedua yaitu malaikat adalah ciptaan manusia. Malaikat adalah ciptaan, yaitu yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah dan ciptaannya bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain ataupun malaikat yang diciptakan oleh Allah sendiri. Bagian yang ketiga yaitu malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Pada saat Tuhan Yesus menciptakan malaikat, ini tidak dapat terhitung jumlahnya. Karena kenapa? Pada waktu itu malaikat diciptakan begitu banyak jumlahnya untuk melayani dan melakukan kehendak Kristus sendiri. Jadi di dalam Kolose pasal 1 ayat ke-16 ini ditunjukkan pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tetapi tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus, karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu.
Ini kita dapat melihat dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-30. Jadi jumlah mereka tidak berubah, dan juga jumlah mereka dalam penciptaan itu beribu-ribu. Kita dapat melihat dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-22. Meskipun dalam bahasa Yunani menggunakan kata muriasin secara literal berarti 10.000, namun di sini berarti ribuan yang tak terhitung. Ini kita dapat melihat dalam Wahyu 5 ayatnya yang ke-11, penggunaannya yaitu tidak terhitung. Pada waktu penciptaan malaikat, ini jumlahnya begitu banyak dan tidak dapat dihitung. Natur dan atribut malaikat yang keempat yaitu malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Ini para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Para malaikat lebih berhikmat dari manusia yang saat ini, namun tetap terbatas karena posisi atau atribut yang tertinggi adalah Yesus. Para malaikat ini lebih berkuasa dari manusia, tetapi namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Namun, di sini malaikat juga memiliki keterbatasan dibanding dengan manusia, secara khusus dalam hubungan masa depan. Ya, para malaikat ini tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah, karena itu mereka tidak memiliki akhlak kemuliaan yang dimiliki manusia yang lebih ditebus, yang telah ditebus oleh Kristus. Pada masa akhir manusia yang telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Ini kita dapat melihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ketiga. Bagian yang kelima yaitu klasifikasi malaikat atau pengelompokan para malaikat-malaikat. Yang pertama yaitu para malaikat ini berperan sebagai penguasa pemerintah. Ini dapat kita lihat dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12, yang dimana tingkat dari para malaikat yang jatuh. Pemerintah adalah mereka yang berada di tingkat pertama atau yang tertinggi. Para malaikat ini penguasa, yaitu mereka adalah yang telah diberi otoritas oleh Yesus Kristus. Dan yang keempat, penghulu dunia gelap. Ini mengekspresikan atau menggambarkan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan di atas dunia ini. Dalam Daniel 10 ayat 13 menunjukkan pada pangeran dari kerajaan Persia yang melawan Mikhael. Ini bukan raja Persia, melainkan malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tinggi. Ia ditugaskan oleh kepala iblis atau setan, kepala Persia, sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Ini kita dapat menyaksikannya sendiri dan melihat dan membacanya sendiri di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17. Adalah ayatnya yang ke-7, Selanjutnya, malaikat juga yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Ini malaikat Mikhael yang disebut sebagai penghulu malaikat, yang kemungkinan ialah satu-satunya yang ada di tingkat ini. Karena misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung bangsa Israel. Ia disebut Mikhael pemimpinmu. Ini dapat kita lihat dalam surat atau kitab Daniel pasal 10 ayatnya yang ke-21. Ada juga pemimpin-pemimpin terkemuka, di mana Mikhael adalah satu-satunya, yaitu sebagai malaikat tingkat tertinggi Allah. Malaikatlah yang memerintah dan juga disebut sebagai penguasa-penguasa atau pemerintah-pemerintah yang tertinggi. Malaikat ini sebagai individu yang terutama. Kita dapat melihat ada 3 malaikat yang disebut sebagai individu-individu yang terutama. Yang pertama, malaikat Mikhael. Mikhael ini berarti seperti, siapakah yang seperti Allah? Ini di dalam kitab suci diklasifikasikan bahwa secara khusus sebagai penghulu malaikat, Mikhael adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel melawan setan dan pengikut di zaman
tribulasi atau di zaman tribulasi pada waktu itu. Mikhael juga berselisih dengan setan tentang tubuh Musa. Tetapi Mikhael tidak menghakimi karena yang berhak menghakimi adalah Tuhan, sedangkan pada waktu itu ia menyerahkan kepada Allah tentang hal menghakimi. Malaikat yang kedua yaitu Gabriel. Ini berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Gabriel kelihatannya dia sebagai utusan khusus Allah dalam program kerajaannya. Malaikat Gabriel menjelaskan peristiwa dari 70 minggu untuk Israel. Gabriel menyatakan pada Maria bahwa seorang yang akan lahir melalui dia akan menjadi besar dan memerintah di takhta Daud. Gabriel menjelaskan kepada Daniel tentang penerus dari kerajaan-kerajaan Persia dan Yunani, demikian pula akhir dari kematian Alexander Agung. Malaikat Gabriel juga mewartakan kelahiran dari Yohanes Pembaptis pada Zakaria. Malaikat yang ketiga yaitu malaikat Lucifer. Ya, sini sudah tidak asing lagi bagi kita seorang malaikat ini yang bernama Lucifer. Ini berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafin yang mengelilingi tahta Allah. Sehingga pada waktu itu ini kita dapat melihat dulu di dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-12, hingga pada akhirnya Lucifer jatuh ke dalam dosa dan dia dibuang oleh Allah ke dunia. Ketiga yaitu malaikat yang melayani Allah. Ya jelas, malaikatlah yang melayani Allah karena malaikat adalah utusan-utusan Allah untuk melakukan kehendak atas kedaulatan Allah. Malaikat yang melayani Allah ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat diringkas atau dapat dijelaskan secara singkat dengan cara ini, yaitu mereka pewarta atau pelindung dari kemuliaan hadirat Allah, kedaulatan Allah, dan kekudusan Allah. Mereka berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasuki Taman Eden. Gambaran dari emas yang melingkupi tutup pendamai di atas tabut di tempat yang maha kudus dan hadir dalam kemuliaan Allah dalam visi Yehezkiel. Kerub memiliki penampilan yang tidak biasa dengan 4 wajah, yaitu sebagai wajah manusia, sebagai wajah singa, lembu, dan burung Raja Wali. Mereka memiliki 4 sayap dan kaki seperti seekor anak sapi, mengkilap seperti tembaga yang potifur. Ini di Yehezkiel pasalnya yang ke-1. Mereka melayani kemuliaan Allah dalam persiapan untuk penghakiman. Yang kedua yaitu serafim. Serafin ini adalah semacam alat musik pada waktu itu. Ini berarti yang dibakar digambarkan mengelilingi tahta Allah. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. 3 serangkai seruan mereka, suci, suci, suci. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3 kita dapat melihat. Ini berarti atau artinya mereka mengakui bahwa Allah sebagai pusat yang sangat sempurna di dalam kekudusannya. Karena itu mereka memuji dan menyerukan kesempurnaan atau kekudusan Allah. Serafim juga mengekspresikan atau menggambarkan kekudusan Allah, di mana mereka memproklamasikan atau mengumumkan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Allah. Bagian yang ke-6 yaitu pelayanan malaikat. Melayani Allah yaitu menolong untuk melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang benar atau orang-orang saleh, dan begitu juga kepada orang-orang yang jahat. Taurat diberikan dengan perintahan malaikat. Kerub mempunyai pelayanan kepada malaikat dalam hal mempertahankan kekudusan Allah.
Serafim memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tahta Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah. Yang pertama yaitu malaikat melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang sangat penting pada Kristus sebelum kelahirannya sampai juga kedatangannya yang kedua kali nantinya. Faktanya atau kebenarannya bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus juga menekankan pada waktu kelahiran Yesus Kristus. Sebagai makhluk malaikat mengelilingi tahta Bapa, demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Ada beberapa bagian yang menggambarkan, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu malaikat memprediksi kelahirannya. Gabriel datang pada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandung akan disebut putra dari Yang Maha Tinggi yang akan memerintah di tahta Daud ayahnya dan akan memiliki kerajaan kekal. Kedua, para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan Herodes dan ia menyuruh Yusuf pergi untuk lari ke Mesir sampai kematian Herodes. Ketiga, malaikat melayani dia setelah pencobaan. Keempat, malaikat menguatkan dia di Getsemani. Dan kelima, para malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat pada waktu itu mengundang para wanita untuk masuk kuburan yang kosong, untuk melihat kain pembalut yang kosong, sehingga mereka bisa yakin atas kebangkitan dan mewartakan pada seluruh dunia. Para malaikat hadir di kenaikannya. Dari hari kedatangannya, para malaikat juga mempersiapkan dunia untuk kembalinya Sang Putra dan pemerintahannya. Sebagaimana Putra Allah kembali di bumi, ia akan dilayani oleh para malaikat sorgawi. Ini juga menambah kemuliaan dan kemegahan dari kembalinya yang penuh dengan kemenangan. Juga malaikat melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Di dalam Ibrani 1 ayat 16, istilah Ibrani yang dilayani atau leiturgika tidak meliputi ide perbudakan, tetapi suatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan atau diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Tanggung jawab seterusnya yang dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terhadap orang percaya yaitu proteksi dalam hal fisik. Pada waktu itu Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filistin. Para malaikat dapat menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Para malaikat melindungi orang-orang yang mau berlindung pada Allah dari kecelakaan fisik. Yang kedua, pemeliharaan secara fisik. Ini malaikat membawa makanan pada Elia pada waktu ia lemah dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, dorongan. Selama di badai di laut, malaikat mendorong Paulus mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi pada Kristus. Yang keempat yaitu petunjuk. Ya, malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sida-sida di Ethiopia. Malaikat mengatur Cornelius dan Petrus untuk membawa orang non-Yahudi pada penerimaan dalam komunitas orang percaya. Yang kelima, menolong dalam jawaban doa. Kelihatannya ada relasi antara doa untuk pembebasan Petrus dari penjara dengan pembebasan oleh malaikat. Keenam, membawa orang percaya pulang. Dalam Lukas menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia di pangkuan Abraham. Ini mungkin cara Allah yang menyebabkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya pulang ke rumah Tuhan untuk bersamanya. Ketiga yaitu relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang yang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom dan Gomora karena dosa mereka. Sebelum puncak cawan penghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran kuasa
dunia dengan mereka bersama yang menyembah bintang buas itu. Di sini para malaikat terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Malaikat memukul Herodes Agripa I karena ia menghujat sehingga ia mati. Para malaikat juga alat dalam penghakiman yang menyala-nyala. Para malaikat juga yang akan meniup trompet penghakiman selama tribulasi, dan juga para malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi. Demikian materi yang telah saya jelaskan pada kesempatan ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom.